Perkenalkan, nama saya Alivina Media. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari sistem pemilu. Sistem pemilu ini berkisar pada dua prinsip pada umumnya, yaitu yang pertama single member constituency atau sistem distrik, yang kedua adalah multi member constituency atau sistem proporsional. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal, lalu dalam sistem proporsional, satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Perbedaan pokok antara dua sistem ini adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwipartai seperti Inggris, serta bekas jajahannya seperti India, Malaysia, dan Amerika. Sedangkan sistem proporsional ini sering diselenggarakan dalam negara dengan banyak partai seperti Indonesia, Belgia, Swedia, Italia, dan Belanda. Dalam sistem distrik dapat terjadi bahwa partai yang menang dengan hanya memperoleh pluralitas suara dapat membentuk kabinet. Nah, pemerintahan semacam ini dinamakan minority government. Di samping itu ada ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu pelaksanaan sistem distrik ini mengakibatkan distorsi atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Nah, selanjutnya akibatnya akan partai kecil ini mengalami under representation dan partai besar akan mengalami over representation. Kasih. Wabarakatuh, nama saya Ajeng Tiara Bangga Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan dari kedua sistem. Yang pertama ada keuntungan dari sistem distrik. Nah, keuntungan dari sistem distrik ini yaitu mendorong terjadinya integrasi partai-partai karena jumlah kursi yang diperebutkan dalam distrik hanya satu. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu mencegah terjadinya fragmentasi partai karena kecenderungan dari partai-partai baru dapat dibendung. Nah, justru sistem ini dapat mendorong adanya penyederhanaan partai secara alami dan tanpa adanya paksaan. Kemudian keuntungan yang ketiga, karena sistem distrik yang kecil, maka wakil dari yang terpilih itu dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungannya dengan konstituen sangat erat. Kemudian keuntungan yang keempat itu bagi partai besar, sistem ini sangat menguntungkan. Mengapa? Karena melalui adanya distortion effect, mereka dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan. Nama saya Deva Mer Pambudi. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah partai politik dan bagaimana definisi partai politik itu. Yang pertama adalah sejarah partai politik. Partai politik itu pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang dibesarkan dalam proses politik. Pada awal perkembangannya itu lebih tepatnya pada akhir abad ke-18, negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, yaitu mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan saja. Nah, dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilu. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat di parlemen, lambat laun juga berusaha mengembangkan reorganisasi massa. Kemudian pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang pada masanya selanjutnya akan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan satu pihak pada pemerintah di pihak lain dan pemerintah di pihak lain. Terdapat 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi, di mana di masyarakat modern terdapat banyak sekali aspirasi dan kepentingan yang nantinya akan digabungkan dan disusun serapi mungkin untuk menjadi suatu kebijakan. Yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik, di mana menurut Pras sosialisasi politik berarti di mana masyarakat belajar mengenai sistem politik dan bagaimana pandangan masyarakat nantinya terhadap suatu fenomena politik. Nah, yang ketiga adalah sebagai sarana rekrutmen politik.
Partai politik sendiri memerlukan kader-kader yang unggul untuk dapat menjaga kontinuitas dari partai itu sendiri. Nah, yang kelima adalah sebagai sarana pengatur konflik, di mana di dalam masyarakat heterogen konflik akan selalu terus terjadi. Nah, lalu fungsi partai politik di sini adalah untuk menjembatani keduanya antara pihak yang berkonflik untuk mencapai suatu perdamaian. Terima kasih. Oke, di sini aku mau jelasin fungsi partai di negara komunis atau otoriter dan negara berkembang. Jadi yang pertama, fungsi partai di negara komunis atau otoriter itu dia itu untuk mengendalikan semua jenis kehidupan atau memonopoli semua aspek kehidupan, lalu memaksa individu untuk menuruti keinginan dari partai tersebut. Fungsi tadi itu dilakukan lewat propaganda, lalu seluruh aspek dari pemerintahan itu masuk ke partai komunis semua. Lalu yang kedua, ada fungsi partai buat negara-negara berkembang. Jadi yang pertama itu peran yang dipinginin sama negara berkembang itu untuk sarana mengembangkan integrasi nasional. Tapi di beberapa negara partai politik itu kadang tidak bisa membina, tapi malah menimbulkan pertentangan. Nah, di negara berkembang partai politik dianggap penting meskipun ada kelemahannya. Tapi dengan adanya partai politik tadi, ada kesempatan untuk berkembang dan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara-negara tersebut. Di berbagai negara itu memiliki permasalahannya masing-masing. Jadi kebijakan partai di negara berkembang itu tergantung dari kebijakan negaranya masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem partai politik berdasarkan buku dari Miriam Budiarjo. Dalam buku tersebut dibahas ada 3 sistem partai politik. Yang pertama adalah sistem partai tunggal, di mana hanya ada satu partai yang boleh mendominasi dalam negara tersebut. Contoh negara yang berhasil menerapkan sistem ini adalah Uni Soviet pada masa kejayaannya. Hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis dalam Uni Soviet. Yang kedua adalah sistem Dwipartai, di mana terdapat 2 partai yang mendominasi dalam negara tersebut. Dalam sistem ini ada partai oposisi dan partai dari pemerintahan. Negara yang berhasil menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat memiliki 2 partai yang mendominasi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Yang ketiga adalah sistem multipartai, di mana terdapat banyak partai yang boleh mengikuti pemilihan umum atau boleh ikut andil dalam pemerintahan. Contohnya negara yang berhasil menerapkan sistem ini adalah Indonesia, di mana Indonesia memperbolehkan banyak partai untuk ikut dalam pemilihan umum. Nurianti ingin menjelaskan mengenai sejarah pemilu Amerika Serikat. Pemilu Amerika Serikat dilakukan pada abad 20, di mana pemilihan pendahuluan atau konvensi dilakukan untuk menentukan calon presiden yang akan dipilih dalam pemilu. Kemudian pemilihan pertama presiden dilakukan pada Januari 1789 yang dimenangkan oleh George Washington. Dan sejak itu dilakukan sistem electoral college, di mana dalam perkembangannya beberapa calon presiden itu yang memenangkan popular vote kalah terhadap calon presiden yang menang dalam electoral college. Dan dalam perkembangannya keikutsertaan pemilu itu pernah mengalami penurunan, yaitu di tahun sekitar 1960-an hingga tahun 1990-an. Baik, selanjutnya adalah mengenai 2 partai besar yang ada di Amerika Serikat. Dalam hal ini ada Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Lalu perbedaan apa yang ada di antara 2 partai tersebut? Partai Republik memiliki ciri bahwa ia lebih konservatif. Aturan-aturan yang ada dijalani sebagaimana mestinya. Partai ini yakin bahwa untuk menjaga keamanan nasional, maka yang diperkuat adalah intelijen dan kekuatan militer untuk membangun keamanan tersebut. Yang kedua adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat ini memiliki ciri ia lebih liberal. Maka dari itu ciri liberal tersebut menunjukkan pentingnya kebebasan pada individu dan juga kelompok. Partai ini percaya bahwa
keamanan nasional dapat dicapai dengan kerjasama internasional. Pembahasan selanjutnya terkait dengan sistem pemilihan umum di Amerika Serikat. Sistem pemilihan umum ini digunakan untuk memilih presiden dan anggota Kongres. Nah, sistem pemilihan umum di Amerika Serikat ini dilaksanakan setiap tahun genap untuk sebagian besar negara bagian dan wilayah lokal lainnya untuk jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk beberapa negara bagian lain dan wilayah lokal lain dilaksanakan pada tahun ganjil. Yang pertama, pemilihan presiden ini dilaksanakan setiap 4 tahun sekali pada hari Selasa pertama, setelah hari Senin pertama, pada bulan November. Pemilihan umum ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pemilihan umum dan pemilihan pendahuluan atau kaukus. Kaukus ini dilaksanakan untuk memilih calon-calon yang diusulkan oleh partai. Sedangkan yang kedua adalah pemilihan Kongres. Di sini Kongres ini terdiri dari DPR dan Senat. Senat ini dipilih setiap 2 tahun sekali dan DPR juga sama dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dengan masa jabatan 6 tahun. Pemilu untuk Kongres ini sama kompetitifnya dengan pemilihan presiden karena peranan penting yang dipegangnya untuk membentuk undang-undang. Dalam membahas mengenai partai politik, tentunya Tiongkok juga merupakan salah satu negara yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena sejak tahun 1949 hingga saat ini, Tiongkok sangat-sangat konsisten dalam menjaga ideologi komunismenya. Di awal kemerdekaannya, Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong, seorang yang juga merupakan sekjen Partai Komunis Tiongkok. Mao dikenal sebagai seorang yang otoriter dalam memimpin negaranya. Hal ini dibuktikan dengan gerakan Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan yang bukannya memberikan kemajuan bagi Tiongkok, justru memakan ribuan korban jiwa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem partai dan perkembangannya yang ada di negara Cina. Dalam sejarahnya, Cina pernah menganut sistem multipartai di mana ada 9 partai yang terlahir di Cina. Namun memang hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Cina, yang mampu berkuasa di lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Dalam proses perkembangannya, Partai Komunis Cina tidak setuju dengan adanya demokrasi liberal yang mensyaratkan multipartai. Mereka beranggapan bahwa demokrasi tetap bisa terwujud ketika pemerintahan suatu negara tersebut bisa mensejahterakan seluruh masyarakat di negaranya. Sehingga pada tahun 2003, Partai Komunis Cina menciptakan demokrasinya sendiri dengan nama demokrasi intrapartai. Demokrasi intrapartai ini merupakan sistem di mana setiap aktor politik yang ada di Cina yang tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda bisa masuk dalam satu naungan di Partai Komunis Cina tersebut. Jadi, jika mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, mereka tidak perlu menciptakan partai baru, namun mereka bisa masuk, berunding, bernegosiasi di satu arena yang sama, yaitu di Partai Komunis Cina. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Cina hanya memiliki satu partai besar, yaitu Partai Komunis Cina, yang bersistem from the top down atau dari atas ke bawah, dan bersifat tidak eksplisit atau tertutup. Jadi di sini masyarakat memang tidak menerima transparansi apapun dari pemerintah. Begitu juga dengan pemilunya yang bersifat tertutup dengan diadakannya rapat internal oleh partai komunis tersebut dan hanya diikuti dari seluruh anggota partai komunis tersebut tanpa keikutsertaan rakyatnya. Jadi memang masyarakat Cina di sini tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses pemilu tersebut. Nah, di sini Cina selain memilih pemimpin negara, mereka juga memilih komite sentral atau selaku badan legislatif dari Partai Komunis tersebut, dan juga Politburo yang selaku badan eksekutif dari Partai Komunis tersebut.